Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Juru Bicara. Kita masih bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, selanjutnya ini mengenai aspek pendukung lainnya, mungkin dari segi listrik dan juga bagaimana dari Kominfo ini mempersiapkan untuk jaringan TIK kita nanti pada pelaksanaan MotoGP di Mandalika, Pak. Ya, baik. Untuk listrik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) menjamin kebutuhan listrik tercukupi dan andal untuk MotoGP 2022. Nah, Kementerian SDM berkoordinasi dengan PT PLN memastikan tidak terjadi biarpet ya. Jadi listrik on terus. Dan PLN menyiapkan skema kelistrikan yang juga skenario zero downtime atau ZDT. Dan untuk gelaran MotoGP ini PLN menyuplai sirkuit melalui 3 jalur utama. 2 jalur gardu induk di Kute dan 1 jalur GI Sengkol. Ini Kute Lombok ya, bukan Kute Bali. 2 jalur saluran kabel tegangan menengah ada 1.485 km dan gardu induk Kute dan 1 jalur sepanjang 13,8 km dari gardu induk Sengkol. Ini sudah selesai dibangun keduanya. Dan PLN juga menyiapkan peralatan pendukung genset 18 unit, UPS mobile 19 unit, trafo 11 unit, kemudian automatic transfer switch ATS 16 unit. Terkait personel dan sarana ya sudah disiapkan lebih dari 100 petugas, 280 personil, 47 unit mobil, 12 sepeda motor. Intinya kita menyiapkan segala sesuatunya dari sisi ketersediaan listrik. Sementara Kemenhub menyiapkan transportasi. Kemenhub menggelontorkan ini 21,2 miliar rupiah, misalnya untuk pengadaan shuttle bus, ya, yang jumlahnya 188 unit, ya, 85 unit bus dari Kemenhub dan 103 unit dari ITDC untuk shuttle di kawasan Mandalika, karena kita perkirakan ya bisa mengangkut 63.000 orang ya, dan digunakan secara gratis begitu. Jadi kita siapkan juga transportasi. Sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah jaringan tulang punggung atau backbone sirkuit Mandalika telah terhubung dengan jaringan fiber optik berkapasitas total 560 GB per second melalui 4 koridor. 1 koridor sebagai jalur utama dan di backup 3 koridor lain sebagai jalur alternatif. Nah, ini dengan total topologi jaringan fiber optik dan sebaran optical distribution point tersebut, Kominfo berharap dapat menyediakan kapasitas layanan fixed broadband berupa akses internet melalui Wi-Fi atau Wi-Fi di kisaran 20 sampai 100 MB per second. Nah, Kominfo juga menyiapkan pengukuran mobile broadband di sekitar area bandara, sirkuit, hotel, restoran, homestay ya, semualah pokoknya di lokasi-lokasi sekitar Mandalika begitu, dengan kapasitas ya 10 sampai 50 MB per second. Kominfo juga melakukan pengamanan frekuensi ya untuk menjamin kelancaran layanan telekomunikasi dan potensi adanya gangguan atau interferensi. Nah, Kominfo melaksanakan frekuensi clearance H-2 sebelum pelaksanaan MotoGP. Ya, jadi dibersihkanlah, jangan sampai ada intervensi yang masuk ke frekuensi di sekitar Mandalika. Ini akan memudahkan komunikasi kita begitu. Dan Kominfo juga menyiapkan layanan untuk 100.000 pengunjung. Karena itu kita tambahkan juga spektrum frekuensinya, ditambah juga operatornya, termasuk infrastrukturnya untuk 4G dan 5G experience.
khusus jaringan telekomunikasi 5G Experience, Menkominfo menyatakan dalam event MotoGP ini disiapkan 5G Experience tersebut dan juga 5G Showcase yang akan digunakan oleh semua pengguna atau pemanfaat jaringan telekomunikasi agar ya mereka mengalami lah 5G itu seperti apa. Ya. Kira-kira Baik, begitu. berarti dari Kominfo, Kementerian Perhubungan dan juga SDM telah menyiapkan berbagai pendukung lainnya untuk menyukseskan ajang MotoGP ini, Pak Dirjen. Lalu untuk teman-teman jurnalis, nanti kita seperti apa memberikan fasilitas agar mereka dapat menyebarluaskan informasi dengan baik terkait dengan pelaksanaan MotoGP di Mandalika ini, Pak? Ya, kami menyiapkan media center. Ya, ini untuk memfasilitasi atau mempermudah para jurnalis meliput event internasional MotoGP 2022. Kita menyebutnya Media Center Indonesia. Ya. Nah, Media Center ini juga merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan MotoGP, terutama dari sisi pemberitaan. Ya, kita berharap media memberitakan perhelatan MotoGP 2022 ini baik ke dalam maupun ke luar negeri. Ya, jadi untuk mendukung kerja para peliput atau wartawan MotoGP, Media Center Indonesia ini dilengkapi dengan jaringan berkecepatan tinggi, 100 megabyte per second. Selain itu juga ada fasilitas pendukung lainnya, kita siapkan 20 unit laptop, kemudian ada fasilitas makan minum juga untuk para wartawan yang melakukan peliputan. Ya. Baik, tentunya kita berharap nanti dengan fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah ini, teman-teman jurnalis akan mampu memberikan informasi terkait pelaksanaan dari MotoGP ini. Baik Pak Dirjen, tentunya infrastruktur telah disiapkan, berbagai pendukung lainnya juga telah dimatangkan. Tentunya kita ingin tahu juga sebenarnya apa manfaat yang akan diterima oleh masyarakat Indonesia dengan adanya pelaksanaan MotoGP di Mandalika ini. Tapi kita akan jeda pariwara dulu Pak Dirjen, pemirsa tetap di Juru Bicara.